Para senior, ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak terkasih, berjumpa kembali dengan Romo Yosef Sutrisno Amirullah dalam permenungan harian kita. Dan hari ini kita bersama-sama diundang untuk merenungkan Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Senin 25 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-30. Kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Lukas bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuki roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para senior, ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika mendengarkan Injil ini, Santo Lukas kiranya mempertemukan kita dengan Yesus yang mengajar pada hari Sabat dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit. Dikisahkan bahwa perempuan itu dirasuki roh jahat selama 18 tahun, sehingga ia menderita sakit sampai bungkuk punggungnya. Dan melihat apa yang dilakukan Yesus, kepala rumah ibadat menjadi gusar. Ia minta orang banyak agar tidak mencari kesembuhan pada hari Sabat. Bagi orang Yahudi, kenapa demikian? Karena hari Sabat adalah hari suci di mana mereka dituntut untuk tidak bekerja dan melakukan aktivitas apapun. Untuk itu, orang Farisi dan para ahli Taurat kemudian menciptakan berbagai aturan, misalnya melarang bepergian pada hari Sabat, juga melarang melakukan penyembuhan pada hari Sabat, kecuali terhadap pasien terancam kematian. Bapak Ibu, para senior, anak-anak yang terkasih, pada titik inilah Yesus tidak sependapat atau berbeda pendapat dengan orang Farisi dan para ahli Taurat. Ia mempertanyakan sikap mereka, sebab mereka sendiri pergi melepaskan lembu dan keledai pada hari Sabat untuk dibawa ke tempat minum. Jika demikian, mengapa salah seorang putri Abraham tidak boleh dibebaskan dari ikatan iblis pada hari Sabat? Iblis itu telah membuatnya menderita selama belasan tahun. Bayangkanlah, para senior, Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih, hal demikian terjadi. Pada masa itu, setiap penyakit selalu dipahami sebagai akibat dari tindakan iblis terhadap manusia. Karena itu, penyakit perempuan ini ditafsir sebagai beban berat yang ditimpakan kepadanya oleh kekuatan roh jahat. Jadi hanya belas kasih Yesus yang mampu menyembuhkannya. Tanpa diminta, Yesus menghadirkan keselamatan baginya.
Tidak hanya itu, tindakan kasih Yesus lebih dari sekedar menyembuhkan penyakit, tetapi juga membuat perempuan itu diterima kembali dalam lingkungan masyarakat yang mungkin telah mengucilkannya selama bertahun-tahun. Maka dengan demikian Yesus menghadirkan pelayanan yang membebaskan. Para ibu, para senior, anak-anak, kaum muda yang terkasih, sosok perempuan yang sakit ini kiranya menggambarkan pula hidup orang-orang yang tertindas. Bisa jadi kita termasuk di dalamnya. Marilah kita memohon belas kasih Tuhan dengan iman yang besar, agar Ia berkenan membebaskan kita dari segala penderitaan yang membelenggu hidup kita. Masing-masing dari kita memiliki iblis tertentu yang membatasi, memperbudak dan membelenggu kita, sehingga kita kadang terputus asa dan menyerah pada rasa sakit itu. Banyak pengalaman-pengalaman yang kita miliki semacam itu sebagai bentuk belenggu dari dosa-dosa kita. Para ibu, bapak, para senior yang terkasih, kiranya apa yang dihadirkan Yesus pada kesempatan ini bukan hanya ditujukan kepada kita, tetapi juga ditujukan kepada semua orang. Dan semoga kita juga mampu bersikap seperti Yesus. Bukan hanya kita mengharapkan kesembuhan dari diri kita sendiri, tetapi juga kita memberi kesempatan orang lain untuk mengalami pembebasan di dalam kehidupannya. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana dalam keluarga maupun di dalam komunitas kita. Tuhan memberkati kita. Amin.